Selamat pagi Jemaat Immanuel yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi di program Berkat Pagi yang akan memberkati kita semua dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita masih belajar di dalam kitab Maleaki. Kita mau sama-sama buka. Hari ini kita belajar di pasalnya yang kedua. Dimulai dari ayat yang ke-10 sampai ke-16. Saya akan bacakan bagi jemaat semua. Jemaat boleh memperhatikan di Alkitab masing-masing. Dimulai dari ayat yang ke-10, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita, lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Ayat 13, dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Melalui kitab Maleaki ini, Allah menegur keras mengenai ketidaksetiaan bangsa Israel. Mereka telah berkhianat satu sama lain di dalam pernikahan dengan melakukan perceraian. Akibatnya, itu menajiskan perjanjian antara Allah dengan nenek moyang Israel. Mereka mengambil perempuan dari bangsa lain untuk dijadikan istri. Itu disebutkan di ayat yang ke-11. Artinya, mereka sudah berlaku tidak setia terhadap istri yang sah di hadapan Tuhan. Imbasnya apa saudara? Mezbah Allah yang kudus dicemarkan dengan perkawinan yang tidak kudus. Jadi perceraian ini bukanlah satu hal yang baru terjadi di zaman-zaman ini. Tetapi perceraian ini sudah dimulai dari zaman Alkitab. Dan Allah menegur tentang perceraian di dalam bangsa Israel, yang terjadi dalam bangsa Israel. Mengapa Allah tidak suka dengan perceraian, saudara? Allah juga menolak dengan perkawinan campur. Perkawinan campur ini adalah perbedaan keyakinan, kebangsaan antara orang Israel dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Allah menegur hal ini karena Allah tidak mau bangsa Israel berpotensi kembali lagi kepada penyembahan berhala. Apabila mereka menikah dengan pasangan yang tidak menyembah Allah bangsa Israel, maka mereka akan berpotensi untuk kembali lagi kepada penyembahan berhala. Karena banyak bangsa di sekitar bangsa Israel hidup dalam penyembahan berhala. Allah tidak ingin Israel yang sudah dimurnikan kembali lagi terjebak di dalam penyembahan berhala. Allah tidak mau bangsa Israel kembali meniru nenek moyang mereka. Sekalipun mereka beribadah kepada Tuhan, tapi mereka juga tetap melakukan perkawinan campur ini untuk mencemari ibadah di dalam rumah Tuhan. Mengapa juga Allah tidak mau perkawinan campur ini terjadi di dalam bangsa Israel? Supaya penyembahan mereka juga tidak terkontaminasi dengan cara-cara peribadatan bangsa asing. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-15, saudara, ada satu rencana Allah yang luar biasa bagi pasangan yang sama-sama takut akan Allah, yaitu akan menghasilkan keturunan ilahi. Oleh sebab itu luar biasa sekali janji Allah apabila kita mau menuruti kehendaknya. Kalau di zaman sekarang
Perkawinan campur ini bisa dikatakan sebagai perkawinan orang yang percaya dengan yang tidak percaya, perkawinan yang berbeda keyakinan. Dan ironisnya saat ini menikah dengan berbeda keyakinan bahkan melakukan perceraian itu adalah merupakan hal yang wajar ataupun normal, hal yang bisa dimaklumkan sekalipun itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan hamba Tuhan juga melakukannya, bahkan bersaksi mengenai perceraiannya. Tahukah saudara bahwa Paulus pernah mengingatkan kepada jemaat di Korintus? Kalau kita boleh baca di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14 dikatakan di sana, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan kegelapan? Saudara percayalah, pernikahan dengan sesama anak Tuhan saja tidak luput dari masalah rumah tangga. Apalagi pernikahan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, akan banyak masalah yang seharusnya tidak kita alami akan muncul dan menjadi beban kehidupan kita. Malam hari ini juga merupakan pesan khusus untuk anak-anak muda. Mari mulai sejak ini yang masih single, yang masih bisa memilih pasangan untuk dijadikan pasangan hidup selamanya, mari pilihlah pasangan yang benar-benar takut akan Tuhan. Jangan cepat-cepat menikah. Kenali pasanganmu, doakan sejak dini. Bahkan libatkan Tuhan terus di dalam kita, di dalam kalian memilih pasangan. Supaya kalian benar-benar bisa dipertemukan dengan seseorang yang benar dan yang merupakan dari Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kita orang-orang percaya bahwasannya Allah sangat membenci perceraian dan ketidaksetiaan apapun bentuknya. Bahkan di ayat yang ke-16 dikatakan itu dianggapnya sebagai tindakan kekerasan. Jangan kita mengikuti keinginan duniawi ini yang mencoba untuk menormalisasikan atau mewajarkan perceraian. Mungkin ada yang katakan, perintah itu sudah kuno, tidak relate, tidak cocok lagi dengan kehidupan zaman sekarang ini. Jangan dengarkan hal itu. Saya percaya hal ini sama saja dengan tidak menghormati Allah. Pada saat kita mulai menormalisasikan yang namanya ketidaksetiaan ataupun perceraian, saya percaya kalau perintahnya itu adalah kebenaran. Kalau perjanjiannya bisa kita terima dan kita aminkan sampai saat ini, seharusnya perintahnya pun juga sama, tetap berlaku dan harus kita taati dan lakukan sampai saat ini. Perjanjian dan perintahnya, apapun itu tidak tergantung oleh zaman. Kebenaran sampai kapanpun akan tetap menjadi kebenaran, tidak berubah mengikuti situasi dan zaman. Oleh sebab itu jangan kita mengikuti tren dunia ini, saudara. Kita sebagai gambar dan rupa Allah, kita mewarisi sifat kesetiaan Allah. Namun dosa telah merusak semuanya itu, sehingga kita selalu cenderung berkhianat, menjadi orang-orang yang berkhianat. Tapi pagi hari ini, Allah ingin kita kembali kepada pribadi yang setia. Melalui kitab Maleakhi ini, Allah mengingatkan kepada setiap kita, firman Tuhan mengingatkan setiap kita untuk kita kembali menjadi pribadi yang setia. Kesetiaan kita kepada Allah tercermin dari kesetiaan kita kepada pasangan hidup kita di dunia ini. Kesetiaan kita kepada Allah terjaga ketika pasangan hidup kita adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah.